Diem sih? Jawab dong, ulang tahun kamu kapan? Mentari, ulang tahun kamu kan tanggal 20 Februari. Kok masa lupa sih? Oh iya, 20 Februari, Ra. Heeh, tahu nih. Gara-gara masalah yang waktu itu, mungkin gara-gara benturan kali ya. Jadi aneh kayak gini. Oh, iya, tapi tenang aja. Sebentar lagi juga makin baik kok. Sejak kapan Liana dan Mentari jadi akrab kayak gini ya? Biasanya kan Liana suka ngejek Mentari. Kita pulang dulu ke rumah. Kita pikir matang-matang gimana rencana berikutnya. Ya, nanti bahaya buat kamu kalau sembarangan. Ya udah deh. Yaudah kalau gitu kita pulang aja yuk. Nah gitu dong. Kalau mau ngapa-ngapain itu dipikir dulu, jangan pakai emosi. Nanti bahaya buat diri kita sendiri. Ayo. Ayo makan, Manda. Ayo, makan. Aduh, Manda. Kamu ini dari tadi pagi belum makan loh. Daripada capek-capek nungguin dia makan, mendingan aku minta tolong sama Mentari. Tari. Iya, Kek. Kebetulan. Kakek bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa, Kek? Nih. Kamu kasih makan Manda ya. Karena dari tadi pagi dia nggak mau makan. Kakek takut dia nanti sakit, ya. Nih. Loh, aneh. Ya enggak dong, Tari. Sambil nunggu, kita juga harus mikir. Kita harus cari tahu siapa sih anak di rumah itu yang dipanggil Mentari. Padahal Mentari itu kan kamu. Caranya gimana, Tan? Untuk sementara, biar Tante yang cari tahu ya. Kamu tunggu di rumah aja. Tapi... Udah. Pokoknya kamu nurut dulu sama Tante. Sekarang ini kita biarin Liana sama Wanda merasa menang dulu. Biar mereka pikir kalau rencana mereka berhasil. Ya. Duh, terus Mentari harus ngapain dong, Tante? Masa Mentari diem aja? Ya ntar ada waktunya. Ntar juga kalau tiba waktunya kamu bisa tahu apa yang bisa kamu lakukan. Ya kan? Mungkin Mana gak mau deket-deket sama Mentari, Kek. Soalnya sekarang wajah Mentari udah cacat. Tari, kamu jangan sedih begitu. Kamu akan baik-baik saja. Dan lama-kelamaan, wajah kamu akan kembali seperti Mentari yang dulu. Gimana aku gak sedih? Semuanya itu udah berubah, Kek. Orang-orang gak nerima Mentari. Soalnya Mentari cacat. Andaikan saja kakek bisa melakukan sesuatu untuk meringankan beban kamu, pasti akan kakek lakukan. Wah, pas banget. Ini kesempatanku buat ngajuin semua permintaan Bu Wanda dan Liana. Mumpung kakek sendiri yang nawarin. Sebenarnya ada yang lagi Mentari pengenin, Kek. Mentari kepikiran banget. Apa tadi? Kamu pengen apa? Apapun yang kamu inginkan pasti akan kakek kabulkan. Mentari kepengen sepatu sama tas desain terbaru sama handphone keluaran terbaru, Kek. Sepatu dengan tas desainer terbaru. Bukannya kamu nggak suka dengan barang-barang yang bermerek? Kamu kan selalu bilang, sayang uangnya, mendingan buat makan buat anak-anak jalanan. Oh, tapi sekarang Mentari tuh butuh kayak barang-barang itu. Supaya orang-orang gak nyepelin Mentari. Ya sudah. Kamu sekarang pakai kartu kredit kakek ya. Kamu bisa beli apa yang kamu suka. Ya? Makasih ya, Kek. Makin lama, Kak Mentari kelihatan semakin berbeda. Apalagi waktu dia minta barang-barang mahal ke kakek. Sebenarnya kan Kak Mentari malah gak pernah mau nyusahin orang. Tapi sekarang kok kelihatannya dia malah manfaatin kakek sih. Apa efek trauma kecelakaan itu bisa bikin orang berubah ya? Aku harus dapat informasi dari orang yang tinggal di rumah itu. Karena mereka pasti yang lebih tahu. Tapi sama siapa ya?
Dia ini kan temannya Mentari. Dia pasti tahu semua soal Mentari. Shh. Nina, sini. Kak? Ada apa, Tante? Maaf ya Tante ganggu kamu. Tante cuma mau tanya, keadaannya Mentari gimana? Oh, Tante belum tahu ya, Tante. Kemarin kan kamu tadi kecelakaan. Sampai-sampai mukanya rusak, Tante. Ya ampun, Mentari kecelakaan. Aduh, tapi sekarang keadaannya gimana? Udah baikan kan? Ya, kayaknya sih luka di mukanya belum sembuh, Tante. Dan menurut Nina, kondisi jiwanya juga masih kacau. Soalnya komentar yang sekarang tuh beda banget sama komentar yang dulu, Tante. Beda gimana maksud kamu, Nin? Ya, pokoknya beda banget nih, Tante. Kadang-kadang aku ngerasa berada sama orang asing, Tante. Ya, mungkin itu juga karena kecelakaannya kali, Tante, yang buat komentar jadi berubah. Ya udah, kalau gitu makasih banyak ya Nina. Maaf ya, Tante udah ganggu kamu. Tante nggak mau masuk dulu ketemu sama Kak Mentari? Enggak usah, kapan-kapan aja. Udah, sana kamu kerja lagi. Makasih ya. Ini pasti rencana jahat Wanda sama anaknya. Mereka sampai tega. Kasian kakek. Hartanya kebuang-buang cuma gara-gara Liana sama Tante Wanda. Bener-bener tega ya mereka. Apalagi Mama. Lanjut semuanya. Oke. Anak ini bukan cucu Bapak. Ini bukan. Kenapa peramal tadi punya pikiran kalau Mentari bukan cucuku ya? Dan seakan-akan banyak sekali hal-hal yang membuat aku tuh ragu dengan Mentari. Manda tidak mau lagi dengan Mentari. Sikap Mentari yang aneh. Terus peramal tadi. Kek, mau Mentari bikinin susu? Enggak, Tari. Kakek udah minum tadi. Kalau gitu, Mentari pijitin ya. Kan kakek suka pegal-pegal. Enggak usah. Kakek pasti kepikiran omongan peramal tadi ya. Oh, enggak. Mungkin peramal itu bilang kayak gitu. Soalnya dia lihat Mentari itu jelek. Nggak pantas jadi cucu kakek. Padahal Mentari kan juga nggak pengen kayak kondisi kayak gini. Aduh, kok aku jadi malah bikin Tari sedih begini? Masa aku meragukan cucuku sendiri hanya gara-gara kata-kata peramal yang nggak jelas itu? Tari, kamu jangan mikir yang enggak. Kakek juga nggak percaya kok dengan kata-kata peramal tadi. Masa dia tiba-tiba datang ngomong ngaco dengan kata-kata yang ngelantur begitu? Iya kan? Dia emang peramal ngaco, kek. Dia cuma debak-debak doang. Aku emang bukan Mentari. Tapi aku adalah cucu kandung kakek. Gue harus minta maaf sama Mentari, gue harus minta maaf sama dia. Karena gue udah nyurigain dia. Harusnya gue itu ngibur dia di saat dia kayak gini. Ih, apaan sih nih? Sana pergi. Ganggu aja orang lagi baca. Nggak mau pergi juga lagi. Loh. Kok Mentari nggak suka sama Manda sih? Ih, apaan sih nih? Sana pergi. Ya, jangan-jangan kecurigaan gue ini bener. Kalau orang yang di rumah kakek Aldi itu bukan Mentari. Tapi orang yang pura-pura menjadi Mentari. Gue harus nyelidikin ini semua. Ya, gue harus nyelidikin. Apa nih? Ada
ini? Ayo, angkat. Kenapa ini? Udah, ikut aku. Ikut aku. Kenapa mimpiku buruk banget ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama kakek Aldi. Mungkin gara-gara kelamaan tidur siang aja kali ya. Kamu sengaja datang ke sini buat nemenin aku ya? Iya. Mentari, aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Nanya apa? Mau nanya ini, ulang tahun kamu tuh kapan sih? Aku lupa. Tuh kan, dia gelagapan. Kan gak mungkin Mentari lupa tanggal ulang tahunnya sendiri. Aduh, kok gue nggak kepikiran sih kalau bakal ada yang nanyain soal itu. Tanggal berapa ya? Pasti Bara bakal curiga kalau jawaban gue salah. Mentari, kamu malah diem sih? Jawab dong, ulang tahun kamu kapan? Mentari, ulang tahun kamu kan tanggal 20 Februari, kok masa lupa sih? Oh iya, 20 Februari, Ra. Heeh, tahu nih. Gara-gara masalah yang waktu itu, mungkin gara-gara benturan kali ya, jadi aneh kayak gini. Oh, iya, tapi tenang aja. Sebentar lagi juga makin baik kok. Sejak kapan Liana dan Mentari jadi akrab kayak gini ya? Biasanya kan Liana suka ngejek Mentari. Gue jadi makin curiga deh sama anak perempuan yang ada di rumah kakek Aldi itu. Iya kak, setelah dengar cerita kakak, kok dia malah tambah aneh ya? Aku kira cuma sementara kak, tapi makin lama makin parah. Ya makanya itu Sam, kita harus nyelidikin anak itu. Tapi jangan sampai ada Liana di deket dia Sam. Kita coba tanyain ke dia soal hal-hal yang cuma Mentari yang tahu. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia bukan Mentari Sam. Kalian beneran mau ngajak aku jalan-jalan? Iya, beneran. Pokoknya gua bakalan ngajak lo jalan-jalan ke tempat yang paling lo suka. Kemana? Pokoknya ada deh. Kita mau buat surprise. Oh, ya udah. Kalau gitu aku ganti baju yang bagusan dulu ya. Oh, jadi kita kesini. Iya, biasanya kan kamu selalu seneng kalau aja kesini. Oh, iya sih aku seneng banget. Udah lama gak kesini. Nah, yaudah kita masuk yuk. Yuk. Ya, males banget deh. Gue kira ngajak jalannya kemana gitu. Ke tempat-tempat orang kaya biasanya nongkrong. Ini malah ke tempat beginian. Kalau tempat beginian mah, dulu gue juga sering. Yaudah yuk masuk. Hah? Ayo. Mentari, Mentari. Halo semuanya. Halo. Nah, Mentari. Gua kan udah ngajak lo ke sini. Lo pasti masih inget dong nama anak-anak ini satu-satu, ya kan? Coba lo sebutin.